Selamat siang Bapak Ibu investor. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan bersedia gabung kembali ke acara webinar Trimegah. Kali ini kita akan membahas mengenai topik inikah momen emas sektor semen dan konstruksi. Ya mungkin kalau kita lihat kan saham sektor konstruksi dan semen ini sudah terkoreksi cukup dalam ya. Mungkin saham konstruksi sekarang justru valuasinya sudah sangat murah, rata-rata sudah di bawah 1 kali book value. Tapi apakah saham sektor konstruksi ini masih menarik sih? And apa sih katalis dalam jangka pendek atau jangka menengahnya? And mungkin dari sisi hutang, dari sisi cash flow, kan pasti Bapak Ibu investor punya banyak pertanyaan. Oleh sebab itu kita sudah hadir bersama kita hari ini Bapak Adi Prabowo dan Ibu Farah Rami selaku analis dari sektor konstruksi dan semen PT Trimegah Sekuritas. Selamat siang semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau sedikit ngasih informasi terkait dengan kondisi sektor semen dan konstruksi yang terupdate. Nah yang pertama ini aku mulai dulu dari sektor semennya. Sebenarnya sih awalnya masih akan bahas basic-basicnya. Yang pertama itu adalah geographical location. Nah jadi berdasarkan maps yang saya tampilkan ini, di sini tuh terlihat plan yang dimiliki dari perusahaan-perusahaan produsen semen di Indonesia. Nah, di sini bisa kita lihat, jadi sebenarnya major player di market semen di Indonesia itu adalah SMGR dan INTP. Dengan SMGR itu memiliki market share sekitar 53% dan INTP itu market share sekitar 23%. Nah, kalau dari segi geografi sendiri ini, sebenarnya yang memiliki penjualan atau lokasi pabrik yang lebih terdiversifikasi itu adalah Semen Indonesia atau SMGR. Nah di sini dia itu punya di Pulau Jawa itu ada di Gresik, Tuban, Cilacap, Rembang. Di Pulau Sumatera dia ada di Padang yaitu Semen Padang, di Aceh juga ada, di Loknga, dan juga dia ada di Sulawesi Selatan gitu, atau namanya Semen Tonasa. Sedangkan kalau INTP itu dari segi geografis itu dia lebih terspesifikasi di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat. Tapi selain Jawa Barat, dia juga punya salah satu plan itu di Tarjun di Kalimantan Selatan. Nah ini sekilas terkait dengan player. Jadi sebenarnya kalau kita lihat industri semen itu sih lebih ke oligopoli industri, di mana ada 2 players yang memiliki market share yang cukup signifikan, yaitu Semen Indonesia 53%. Nah, Semen Indonesia itu 53% ini udah digabung dengan SMCB, karena tahun lalu kan dia sudah melakukan akuisisi SMCB atau Holcim, sedangkan INTP itu market share-nya 23,5%. Nah, ini produk-produk mereka. Kalau untuk Semen Indonesia itu ada Semen Padang, ada Gresik Portland Semen, dan lain sebagainya. Terus yang di sebelah kanan juga ada produk-produk dari Indosemen. Nah ini historical volume dan seasonality. Nah jadi penjualan semen itu sebenarnya dibagi jadi 2. Ada penjualan bag sama penjualan bulk. Jadi penjualan bag itu seperti semen dalam kemasan yang biasanya kita pakai untuk renovasi rumah ataupun untuk membangun rumah dan sebagainya, itu biasanya dibeli oleh konsumen retail. Sedangkan kalau segmen bulk itu yang dalam jumlah besar itu biasanya digunakan untuk proyek-proyek konstruksi. Nah di sini yang di bawah kanan itu persentase penjualan bulk itu meningkat dari tahun ke tahun. Dimulai tahun 2013 itu persentase bulk itu hanya 21%, lalu di tahun ini sampai dengan bulan Mei itu mencapai 26%. Nah, peningkatan penjualan atas segmen bulk itu disebabkan oleh banyaknya pengerjaan proyek-proyek infrastruktur. Nah, lalu di industri semen itu juga ada seasonal impact yang cukup besar. Nah, itu biasanya terjadi di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Kenapa? Karena biasanya di bulan Ramadan dan di Idul Fitri itu terjadi perlambatan pada pembangunan konstruksi maupun properti, sehingga demand dari penjualan semen juga mengalami penurunan. Pada saat ini, kondisi terakhir sampai dengan bulan Mei itu, volume penjualan semen di Indonesia itu mengalami penurunan yang cukup dalam, itu sebesar 32% year on year. Nah ini tuh disebabkan oleh PSBB. Jadi PSBB selama bulan April sampai dengan Mei kemarin, lalu juga di bulan Mei itu ada bulan Ramadan yang juga kemudian mengurangi demand atas semen. Nah ini historical penjualan semen dari tahun 2015 sampai dengan 2020, di mana penjualan itu masih didominasi oleh penjualan di Pulau Jawa sebesar di atas 50%. Tapi sampai dengan bulan Mei 2020, portion Jawa ini semakin
berkurang, yaitu terakhir di 48%. Nah, di sini tuh penyebabnya salah satunya adalah PSBB di sebagian besar wilayah Pulau Jawa. Jadi kita juga melihat sepanjang tahun 2020 ini, selama PSBB di Pulau Jawa itu masih dilakukan, penjualan itu masih akan banyak didukung oleh penjualan di luar-luar Pulau Jawa. Seperti kayak di Sumatera, tahun ini dia contribute to 20% of total sales. Nah, terus sebenarnya apa sih beberapa leading indicators yang bisa menjadi acuan untuk performa industri semen? Yang pertama itu adalah performa industri properti, di mana di sini kita ngelihat kalau misalnya number of house build-nya itu mengalami peningkatan, maka percentage peningkatan volume semen itu juga mengalami peningkatan. Dan yang kedua itu adalah kegiatan konstruksi atau construction to GDP. Dan di sini juga terjadi apabila construction to GDP portion-nya itu meningkat, maka konsumsi semen itu juga akan mengalami peningkatan. Nah, lalu salah satu yang penting dalam industri semen itu adalah yang kita lihat sebagai salah satu katalis di tahun ini itu adalah sensitivitas sektor ini terhadap harga komoditas. Jadi tahun ini kita juga sudah melihat kalau harga komoditi itu kan mengalami pelemahan, dan berdasarkan asumsi kita bahwa coal price itu berada di harga 60 US per ton. Nah, apabila coal price itu sebesar 60 US dollar per ton, maka di sini kita membuat sensitivity analysis dampaknya terhadap SMGR dan INTP. Nah, di sini bisa kita lihat yang lebih sensitif terhadap perubahan coal price itu adalah INTP, di mana apabila coal price itu mengalami penurunan sebesar 15%, ini sensitivity-nya sudah kita adjust juga sama penurunan volume untuk tahun ini ya. Jadi di sini apabila coal price-nya turun minus 15%, maka net profit akan berdampak pada kenaikan net profit INTP itu sebesar 7% dan EBITDA-nya sebesar 5%. Nah, kenapa kita melihat coal price itu menjadi salah satu hal yang penting? Karena coal price itu merupakan 95% dari energy cost di COGS-nya perusahaan semen. Nah, lalu ini faktor di tengah-tengah COVID-19, nah, kita juga ngelihat bahwa sektor semen itu kan merupakan sektor yang labor intensif. Dan di sini juga mengalami penurunan yang cukup signifikan selama pandemi COVID-19. Penjualan sales itu sudah bottom di bulan Mei karena selain dengan dampak PSBB ada juga dampak dari bulan Ramadan. Maka selanjutnya itu kita bisa expect bahwa performa dari saham di sektor semen ini akan bergantung pada volume semen bulanan. Nah, ini biasanya kita selalu update di pertengahan bulan. Untuk data bulan Juni nanti akan segera dirilis dan kita bisa lihat dari data tersebut untuk melihat bagaimana performance dari saham di sektor ini ke depannya. Nah, ini asumsi yang kita gunakan pada volume semen di tahun 2020, di mana untuk total penjualan semen nasional kita melakukan adjustment sebesar 15%. Dan di sini sudah memperhitungkan perlambatan kegiatan konstruksi dan juga industri properti. Dengan di sini kita juga membagi penurunan volume bagi SMGR sebesar 20% dan INTP sebesar 13%. Ini the latest data volume penjualan semen di bulan Mei 2020, di mana di sini dari level Indonesia, overall domestic cement sales itu mengalami penurunan 38% year on year dan juga 28,9% month on month. Ini sebenarnya udah lumayan well predicted sih karena adanya PSBB dan COVID-19. Dan ini adalah valuation dari industri semen, salah satunya dari INTP, di mana kita lihat di sini itu dari segi valuation wise, stok ini sudah relatif lumayan cheap karena berdasarkan EV/EBITDA band ini, harga saham INTP saat ini itu sudah berada di level -2 standar deviasi. Nah, kita bisa melihat bahwa relatively saat ini harga sahamnya sudah cheap. Lalu dari SMGR sendiri, SMGR ini sekarang berdasarkan EV/EBITDA band-nya itu posisinya itu sudah berada di -1 standar deviasi. Masih relatively cheap juga karena masih di bawah average kita bikinnya 3 tahun masih di bawah average EV/EBITDA 3 tahun. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan industri semen ini adalah kalau kita lihat bahwa memang akan terjadi penurunan volume yang cukup signifikan di tahun ini disebabkan oleh PSBB dan juga disebabkan oleh performa industri konstruksi yang mengalami penurunan sehingga kita mengadjust our volume semen itu turun sebesar 15% di tahun ini. Kalau disuruh pilih company wise,
kita lebih prefer SMGR. Kenapa? Karena SMGR itu dia merupakan market leader di industri semen, lalu dia juga memiliki lokasi penjualan yang lebih terdiversifikasi. Kayak yang tadi sudah saya jelaskan, SMGR itu penjualannya nggak cuma di Pulau Jawa, dia juga ada di luar Jawa seperti di Sumatera, di Kalimantan juga. Sehingga kita ngelihat apabila PSBB ini masih kembali berlanjut, yang paling diuntungkan itu adalah SMGR karena dia bisa penjualan dari non-Java itu bisa mensubstitut penurunan dari penjualan di Jawa. Namun kita juga kita juga melihat kalau dari segi INTP, ya INTP itu juga memiliki suatu katalis positif, yaitu apabila PSBB di wilayah Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat ini bisa kembali dibuka atau udah PSBB sudah selesai, ini bisa menjadi salah satu katalis bagi INTP karena artinya penjualan maupun kegiatan konstruksi di wilayah tersebut bisa kembali dimulai. Kalau dari segi dividen wise, INTP itu biasanya memiliki dividen payout ratio yang lebih besar dibandingkan SMGR, di mana INTP itu di tahun 2018 dividen payout ratio-nya 177%, di 2017 itu 138%, tapi tahun ini belum ada informasi lebih lanjut. Sedangkan kalau SMGR itu relatifly dia setiap tahun itu sebesar 40% dividen payout ratio-nya. Tapi tahun ini di SMGR itu dividen payout ratio-nya hanya 10%. Kita juga melihat salah satu katalis positif terhadap industri semen tahun ini adalah pelemahan harga komoditas, khususnya harga batu bara. Mungkin itu aja sih dari industri semen. Mungkin sambil nunggu disiapin slide, tadi kan sempat dibahas SMGR itu dividennya tahun ini kan lebih rendah. Itu kenapa ya Bu ya? Sebenarnya tahun ini dividennya lebih rendah itu karena ada efek dari interest expense yang sudah mulai interest expense dari akuisisi SMCB yang sudah mulai berasa di tahun ini. Jadi perusahaan mungkin akan menjaga-jaga nih untuk interest expense tersebut. Mungkin 1-2 tahun belakangan ini industri semen kan sepertinya susah nih karena banyak semen players dari China. Itu sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya dari kehadiran semen players dari China itu ke kinerja dan persaingan industri semen Indonesia? Ke semen players dari China sendiri agresif ya pada saat masuk di tahun 2016 mungkin mereka sudah mulai menjajaki market di Indonesia, tapi tentunya juga pemain Cina ini memaksa pemain lokal untuk ikutan price war sama mereka karena mereka pasang harga di bawah market pada saat itu. Tapi yang kita lihat sekarang players China ini sudah lebih tidak agresif. Kalau kita lihat juga interest expense yang mereka ambil, grace period-nya itu sudah berjalan. Jadi pemain Cina ini mereka untuk masuk ke Indonesia mereka harus meminjam pinjaman dari bank mereka kan. Jadi di sini ada grace period sekitar 3 tahun dan terhitung memang sudah sejak akhir tahun lalu grace period ini sudah selesai dan interest expense mereka sudah berjalan. Maka dari itu mereka tidak bisa agresif lagi untuk price war. Makanya kalau kita lihat outlook semen di akhir tahun 2019 itu sebenarnya outlooknya adalah ASP naik dan memang di awal tahun kalau kita lihat sebelum pre-COVID memang sudah mengalami kenaikan. Di Jawa itu ada kenaikan antara 5-10% dan di luar Jawa karena agak lagging dibanding Jawa. Jadi kalau yang harga naik pasti awalnya naik di Jawa dulu. Di luar Jawa itu sudah ada kenaikan single digits. Tentunya dengan COVID ini momentum kenaikan ASP-nya juga menurun ya. Tapi sih overall untuk Cina mereka harusnya sudah nggak seagresif tahun-tahun kemarin. Thank you untuk penjelasannya Pak Adi. Kita mungkin masuk ke sektor konstruksi dulu ya. Kita sambung ke sektor konstruksi. Bapak Adi dan Bu Farah silakan. Oh ya, ini langsung lanjut masuk ke sektor construction. Ini sekilas aja terkait flow bisnis construction. Jadi pertama itu, perusahaan konstruksi itu mendapatkan proyek either dari pemerintah atau dari proyek swasta. Nah, ini salah satu contohnya proyek pemerintah itu ada jalan tol, ada MRT, pembangunan LRT, pelabuhan, bandara, dan proyek-proyek infrastruktur lainnya. Sedangkan berdasarkan dari proyek swasta ini contoh-contohnya bisa dari high-rise building, basement, atau pondasi bangunan, dan maupun proyek-proyek non-infrastruktur. Jadi di sini kontraktor mendapatkan proyek dari pemerintah, kemudian
proyek-proyek tersebut dicatatkan sebagai new contract. Dari new contract ini, ada yang memang dia kerjakan, ada yang kemudian dia alihkan ke subkontraktor. Nah, di subkontraktor ini bisa jadi adalah anak usahanya atau perusahaan atau kontraktor lainnya. Nah, dari new contract ini kemudian menjadi order book. Order book ini adalah yang akan dikerjakan oleh perusahaan konstruksi. Nah, biasanya itu order book berasal dari new contract yang dia dapatkan di tahun itu dan berasal dari carry over yang berasal dari new contract yang belum dikerjakan dari tahun lalu. Jadi biasanya order book itu adalah penambahan dari new contract dan juga carry over. Nah, di sini kalau di part selanjutnya order book itu dibagi bisa menjadi dua, revenue di tahun ini atau dikerjakan pada saat itu juga. Ada juga yang kemudian menjadi carry over atau dibawa ke tahun depan. Nah, pada saat dia menjadi carry over, order book tersebut itu dicatatkan sebagai revenue di tahun selanjutnya, bukan di tahun ini. Jadi misalkan ada order book sebesar misalnya 20 triliun, tapi yang untuk dikerjakan tahun ini misalkan cuma 15 triliun, berarti yang masuk revenue di tahun ini 15 triliun, lalu 5 triliunnya itu menjadi carry over dan dicatatkan di revenue di tahun yang akan datang. Nah, ini salah satu flow dari bisnis salah satu proyek konstruksi, yaitu proyek jalan tol. Nah, jadi pertama itu ada BPJT. BPJT itu adalah badan yang mengatur jalan tol. Nah, di sini dia memberikan tender konsesi jalan tol. Nah, di sini tender konsesi jalan tol itu dilelang kepada BUJT. Nah, BUJT itu adalah badan usaha jalan tol atau kita bisa kenal sebagai operator. BUJT itu macam-macam, ada Jasa Marga, ada CMNP, HK, dan lain sebagainya. Nah, pada saat memberikan tender lalu dimenangkan misalkan oleh BUJT, misalnya dimenangkan oleh Jasa Marga. Nanti Jasa Marga ini kemudian mentenderkan proyek jalan tol tersebut ke kontraktor. Di sini bisa jadi misalkan kayak Pandaan Malang, misalnya Jasa Marga menang konsesi Pandaan Malang. Nah, Pandaan Malang itu tender lagi ke kontraktornya, misalnya menjadi PT-PP yang mengerjakan untuk proyek jalan tol tersebut. Nah, dari general kontraktor tersebut, lalu ada yang diberikan kembali pekerjaannya ke subkontraktor. Ini merupakan flow bisnis dari anak usaha konstruksi. Jadi misalnya kayak WSBP, Weton, WG, dan lain sebagainya. Pertama, jadi ada proyek yang harus dibuat. Lalu, proyek tersebut itu diberikan kepada kontraktor-kontraktor, misalnya seperti Waskita, Wika. Nah, kemudian Waskita dan Wika ini mencari subkontraktor, bisa berasal dari anak usahanya sendiri atau berasal dari anak usaha perusahaan konstruksi lainnya. Di sini contohnya itu adalah WSBP. Jadi dia memesan produk batching plan ke WSBP. Lalu WSBP itu kemudian yang memberikan atau mensuplai kayak batching plan kepada Waskita untuk mengerjakan proyeknya. Ini untuk flow yang usaha anak konstruksi. Slide selanjutnya itu gimana sih uang itu mengalir di suatu proyek atau how the money flow in the project. Jadi pertama, perusahaan konstruksi itu menandatangani kontrak baru. Jadi dia menang tender, dia habis itu tanda tanganin kontrak baru. Nah, pada saat di sini dia itu belum ada mencatatkan di pendapatan. Terus belum juga ada piutang yang dicatatkan. Jadi misalnya kalau ada news Wika memenangkan kontrak baru sebesar 2 triliun. Artinya itu baru kontrak yang akan dijalankan, belum dicatatkan di pendapatan. Lalu setelah dia mencatatkan kontrak baru tersebut, lalu masuklah ke fase konstruksi. Nah, pada saat fase konstruksi ini baru mulai dicatatkan pendapatannya, tapi dicatatkan itu berdasarkan progres. Jadi misalkan kontraknya 2 miliar, lalu pada tahun itu progres yang diselesaikan itu misalkan 50%. Berarti yang dicatatkan itu 50% dari nilai kontraknya, dari 2 miliarnya. Nah, pada saat ini, piutang juga bisa dicatatkan berdasarkan progres. Nah, setelah konstruksi dijalankan, baru pembayaran dilakukan. Nah, di sini ada term-termnya sendiri, biasanya untuk konstruksi. Nah, pembayarannya itu, pada saat pembayaran sudah dilakukan, maka piutang berkurang dan kas akan dicatatkan di neraca. Nah, dari perusahaan konstruksi sendiri sebenarnya dari segi tipe piutang atau account receivables itu ada macam-macam. Ada 3 biasanya yang utamanya. Yang pertama itu adalah tagihan bruto pemberi kerja, gross account receivables. Lalu yang kedua itu ada piutang retensi atau retention receivables, dan yang ketiga itu adalah piutang usaha atau account receivables.
Nah, kalau yang tagihan bruto pemberi kerja itu biasanya sudah dikerjakan proyeknya, tapi belum ditagih ke si project owner-nya. Nah, sedangkan kalau yang piutang retensi itu dia sudah dikerjakan oleh kontraktornya, tapi dia masih menunggu untuk dibilling ke project owner-nya, dan piutang usaha ini yang sudah dibilling ke project owner-nya. Selanjutnya adalah 10 kontrak terbesar dari BUMN konstruksi. Di sini kita masukin Wika, Waskita, ADI, dan PTPP. Nah, mostly berdasarkan yang saya sudah analyze, jadi kayak construction Cibit, misalnya dari top 10 kontrak terbesar ini, masing-masing itu mostly adalah termasuk dalam proyek strategis nasional pemerintah. Jadi pada saat ini ada 223 proyek PSN pemerintah yang diprioritaskan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2024. Di sini kalau dari Waskita itu yang paling besar itu adalah Cibitung Cilincing Toll Road, dan itu juga termasuk PSN. Wika yang High Speed Railway ini juga termasuk PSN. ADI LRT Jabodebek ini juga termasuk PSN, dan PTPP Kulon Progo Airport juga termasuk PSN. Sebenarnya pertanyaannya adalah selanjutnya ini masih ada gak sih kontrak-kontrak penting atau PSN pemerintah di kondisi lagi COVID kayak gini? Beberapa minggu lalu, salah satu Menteri Koordinator Perekonomian, beliau mention kalau construction itu masih akan tetap dijalankan walaupun dengan kondisi COVID seperti ini, walaupun akan sedikit mengalami perlambatan. Nah, di sini beliau juga mention ada 89 additional proyek strategis nasional yang akan ditender sampai dengan tahun 2024. Jadi dari 223 itu masih akan ditambahkan dengan 89 proyek baru. Ini sekilas mengenai kondisi sektor konstruksi saat ini dengan dampak COVID-19. Jadi kita juga tahu kan kalau sektor konstruksi itu merupakan sektor yang labor intensif atau banyak menggunakan tenaga kerja. Sektor konstruksi ini lumayan terdampak terhadap COVID-19. Di sini proyek-proyek yang berada di Pulau Jawa, construction progress itu mengalami penurunan, biasanya perubahan anggaran infrastruktur pada APBN di tahun ini, di mana turun sebesar 24%. Nah, selanjutnya itu adalah proyek BUMN konstruksi berdasarkan lokasi geografis. Jadi di sini kita ngelihat bahwa perusahaan konstruksi yang memiliki exposure paling banyak terhadap Pulau Jawa itu adalah WG. Kalau dari Wika, Waskita, PTPP, dan ADI itu yang paling besar itu adalah Wika, yang paling banyak portion di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya ini adalah skenario dampak COVID-19 terhadap performa perusahaan konstruksi. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami dengan beberapa perusahaan, light, moderate, dan ekstrim. Di mana light itu apabila COVID itu berlangsung kurang dari 3 bulan, moderate itu 3-6 bulan, dan ekstrim itu lebih dari 6 bulan. Nah, di kondisi moderate itu kita melihat impact terhadap new contract achievement itu sebesar 40-50% dari target dia di awal tahun. Lalu juga kita melihat perlambatan dalam pengerjaan konstruksinya itu sebesar 30-40%. Perubahan estimasi kita berdasarkan skenario moderat tersebut, jadi kita melakukan estimasi terhadap ADI, PTPP, Waskita, dan Wika, di mana yang paling terdampak terhadap earnings-nya itu adalah Waskita, di mana earnings-nya itu turun 77%, lalu Wika sebesar 64%, PTPP 63%, dan ADI 66%. Nah, di bagian selanjutnya kita juga memasukkan sensitivity masing-masing perusahaan tersebut terhadap perubahan beban bunga. Jadi kan perusahaan konstruksi saat ini banyak yang sedang discuss dengan bank untuk melakukan relaksasi baik itu interest expense maupun interest rate. Nah, di sini kita melihat bahwa yang paling interest rate sensitif itu adalah Waskita. Nah, ini juga sebenarnya inline dengan kondisi balance sheet Waskita sendiri yang memiliki debt yang paling besar dibandingkan kontraktor-kontraktor lainnya. Ini capaian kontrak baru sampai dengan bulan April 2020, di mana hanya PTPP yang berhasil mencapai kontrak baru di atas 10%, yaitu 16,1% dari target dia tahun ini. Sedangkan Wika, Waskita, ADI, dan WG itu masing-masing di bawah 10%. Ini breakdown capaian kontrak barunya berasal dari government, private, dan SOE. Jadi kita sebenarnya lebih prefer perusahaan yang punya portion kontrak dari pemerintah related yang lebih besar. Jadi pemerintah related itu termasuk SOE ya. SOE kan karena BUMN. Kenapa? Karena itu memiliki peluang yang lebih besar untuk tetap dijalankan dan memiliki peluang yang lebih besar untuk tetap dibayar. Karena sebenarnya untuk proyek-proyek konstruksi ini dia udah ada budgetnya dari awal.
Nah, ini breakdown piutang BUMN konstruksi, kita juga sebenarnya lebih prefer company yang punya porsi piutang government related yang lebih besar. Nah, ini dari valuation wise itu seperti yang sudah tadi Glenn udah bilang, sebenarnya industri construction itu udah relatively lumayan cheap, PBV-nya, price to book value-nya mostly di bawah 0,5, dimana PBV WAS kita itu as of harga kemarin itu sebesar 0,3 kali, Wika itu di 0,5, PTPP di 0,3 dan ADI juga di 0,3. Jadi masing-masing tuh kalau kita lihat dari graf ini berada di posisi -2 standard deviation. Nah, jadi di sini kesimpulan dari paparan tersebut adalah jadi sepanjang tahun ini kita melihat bahwa selama masa PSBB ini industri konstruksi akan mengalami perlambatan dalam pengerjaan itu sebesar 30-40%, tapi kemudian akan berangsur-angsur membaik seiring dengan dibukanya perekonomian. Lalu valuasi untuk stok-stok construction ini udah cukup murah, di mana masing-masing itu selama 3 tahun PBV itu berada di -2 standard deviation. Lalu kita melihat juga kondisi debt service coverage ratio atau kemampuan perusahaan tersebut untuk mengcover beban atas pinjamannya itu, di mana WAS kita itu sebesar 1,4, Wika 3,4, PTPP 2,8, dan ADI 2,9. Nah, di sini kita menunjukkan bahwa masing-masing itu masih memiliki DSCR yang di atas 1, artinya perusahaan tersebut masih cukup aman dan mampu untuk membayarkan kewajiban-kewajibannya. Nah, di sini kita juga lebih prefer company yang punya porsi kontrak dan piutang pemerintah yang lebih besar. Kenapa? Karena kayak yang tadi saya udah jelasin, memiliki resiko yang lebih sedikit untuk tidak dibayar. Itu sih. Sekian dari saya. Sebelum masuk ke Q&A kan ini udah ada beberapa pertanyaan ya. Kan kalau sektor construction itu selalu identiknya dengan wah cash flow-nya susah nih, pembayaran dari pemerintah telat. Tadi kan dijelaskan kalau sebenarnya prefer SOE, proyek-proyek yang dari SOE dan dari government ya. Tapi bukannya justru selama ini kayak ada potensi untuk telat pembayaran dan things like that. Itu gimana, mungkin Pak Adi bisa dijelaskan? Pertanyaannya sekitar keterlambatan bayar ya. Kalau kita lihat dari cash flow sendiri, memang piutang BUMN konstruksi ini memang masih paling besar di government related ya. Tapi sebenarnya ini paling besarnya ya karena satu, proyek mereka besar di infrastruktur, dan kedua juga karena related dengan pemerintah, pasti administrasinya lebih lambat. Jadi seperti yang sudah Farah paparkan tadi, kalau kita lihat piutang ini bukan berarti tidak akan dibayar, tapi memang akan delay pembayarannya. Tapi setidaknya kalau dibandingkan dengan private yang mungkin masih harus rely dengan cash flow dan dengan bisnis kondisi pada saat ini yang tentunya agak melambat, itu kami masih melihat government related payments itu masih lebih aman, karena balik lagi kalau proyek pemerintah budgetnya udah diketok sejak awal sebelum kontrak ditandatangani gitu. Cuma memang proses auditnya yang mengakibatkan perlambatan dan memberikan kesan tidak dibayar gitu. Tapi sebenarnya enggak juga, memang prosesnya aja yang lama. Oke, jadi untuk pembayaran sebenarnya dari government itu nggak pernah ada masalah ya, delay sedikit lah ya Pak ya. Terus ini mungkin kita masuk ke satu pertanyaan dulu tentang construction dari Ibu Meta Laksmi. Mohon info perbedaan spesifikasi pekerjaan antara Wika, Waskita, PTPP, dan ADI. Kontraktor itu mana yang paling profitable dan mana yang paling menarik? Oke, mungkin kita start dari yang paling gede dulu ya, Waskita. Jadi Waskita ini memang akhir-akhir ini dikenal sebagai kontraktor yang pegang jalan tol banyak. Kalau di mungkin di Greater Jakarta area dia ada Becakayu, Bekasi Kampung Melayu itu, dan juga ada di Trans Jawa juga. Kalau Waskita memang dia lebih dikenal spesialisasinya sebagai investment project owner, jadi toll road concession owner. Dia punya konsesi toll road seperti halnya Jasa Marga dan sebagai porsi mayoritas, dan juga kontraktor jalan tol. Makanya tadi diberikan contohnya juga untuk beton precast-nya ini di Waskita Beton Precast ya, WSBT. Kalau Wika ini dia lebih ke konstruksi yang bisa dibilang mungkin tanpa mengedepankan yang lain, itu dia lebih ke konstruksi yang lebih rumit gitu. Jadi kalau kita lihat Wika ini proyek-proyek notable project-nya kemarin ada MRT Jakarta ya, itu Wika yang bikin.
Terus juga LRT Jakarta yang Kelapa Gading Velodrome yang kemarin digunakan pada saat Asian Games, itu juga Wika yang bikin. Dan juga ada High Speed Rail Jakarta Bandung yang sedang dibuat sekarang, itu juga Wika yang bikin. Jadi Wika ini memang lebih dikenal sebagai satu kontraktor EPC, so Engineering Procurement Projects. Jadi proyek-proyek ada proyek lebih yang dibutuhkan lebih engineer presisi lah. Nah sekarang kalau PTPP ini mungkin dengan namanya sudah lebih self-explanatory ya, pembangunan perumahan. Jadi memang dia awalnya difokuskan ke pembangunan perumahan dan gedung. Jadi memang spesialisasi PTPP masih di sini, walaupun akhir-akhir ini dengan 3 tahun terakhir dengan proyek pelebaran visi dan misi mereka untuk mulai masuk ke proyek EPC. Jadi bisa dilihat kalau kita lihat ada kilang Balikpapan itu adalah proyeknya PTPP. Kemudian juga untuk ADI ini adalah versi lebih kecilnya untuk Wika ya, karena dia bisa ngerjain LRT Greater Jakarta itu Adikarya yang ngerjain. Tapi juga ADI ini divisi gedungnya itu adalah salah satu yang paling terbesar di Indonesia ya. Jadi kalau kita ranking untuk di SOE Contractors ini, nomor 1 divisi gedungnya adalah PTPP, nomor 2 adalah Adikarya, dan nomor 3 divisi gedungnya adalah Wika, which is Wika Gedung yang sudah IPO ya. Jadi ADI ini memang juga dikenal sebagai pembangun untuk gedung juga gitu. Nah sekarang yang paling profitable yang mana sebenarnya itu tergantung dari proyek yang sedang mereka kerjakan dan balik lagi ke skema pembayarannya. Jadi kalau kita lihat Waskita tahun 2017 sangat-sangat profitable. Tapi itu tahun 2017 sangat-sangat profitable karena proyek mereka banyak mengambil proyek turnkey, yang artinya adalah proyek yang mereka dibayarnya di belakang. Nah, proyek turnkey ini tendensinya untuk memberi margin yang lebih besar karena sebagai kontraktor mereka harus mengambil proyek di depan dulu, mereka pakai cash flow mereka dan baru dibayar di belakang. Maka dari itu mereka diberikan spread margin yang lebih besar daripada proyek biasanya. Sekarang kalau kita ngomong secara lebih general, sebenarnya proyek-proyek apa saja yang paling menguntungkan itu masih di gedung sih sebenarnya. Gedung itu rata-rata kalau kita lihat gross marginnya masih bisa di atas 12%. Selanjutnya adalah toll road dan ketiga adalah EPC. Sebenarnya yang marginnya paling tipis ya sebenarnya proyek-proyek infrastruktur yang digunakan untuk umum dalam arti kata seperti proyek airport atau pelabuhan, terutama untuk pelabuhan sendiri itu kan pasti kan ada high level engineering yang dibutuhkan gitu. Begitupun juga dengan airport kan. Jadi ini tends to agak menekan sedikit marginnya dan mungkin dia tuh kadang-kadang bisa di sekitar di gross level di sekitar angka 8%. Tapi overall sih memang masih gedung, tapi juga kalau kita lihat di COVID sekarang, gedung yang paling kena efeknya karena ekonomi nggak jalan, ya orang nggak bangun gedung, nggak bangun apartemen, nggak bangun office tower, ya dia juga yang paling kena gitu. Justru yang infrastruktur, strategic infrastruktur ini yang masih jalan. Tadi kan juga sempat disinggung ya, Waskita itu paling profitable pas tahun 2017 karena banyak turnkey projects. Nah, tapi ya kalau kita lihat kan ya turnkey itu ada plus minusnya lah. Mereka harus menombokin di depan, pembayaran dapatnya di belakang, tapi ya dapatnya lebih besar. Kalau untuk kondisi saat ini, lebih prefer yang banyak turnkey project-nya atau enggak, Pak? Untuk saat ini sebenarnya untuk proyek-proyek baru, turnkey-nya itu tidak sebesar yang dulu-dulu. Oke, jadi mungkin bisa saya jelaskan dikit. Jadi sekarang ini kita ambil contoh Balikpapan Samarinda, yang punya Jasa Marga. Tapi yang bangun itu ada 3 kontraktor ya. Ada Jasa Marga, ada Waskita, dan ada porsinya pemerintah. Jadi kalau dulu mungkin tahun 2015-2016, oke, Waskita bangun 1 ruas tol, Becakayu, dia bangun semua, dia bangun sendiri, kita bayar di belakang. Sekarang ini lebih dipecah-pecah. Jadi yang dulu kita, jadi definisi turnkey kita ini mungkin harus agak kita ubah jadi per section. Second sectionnya mereka yang mereka bisa mengajukan untuk pembayaran. Dan itu juga adalah salah satu pertimbangan dari Kementerian PUPR melihat pembayaran turnkey kemarin yang notabene sangat memberatkan ya untuk cash flow kontraktor. Maka dari itu mereka membuat skema-skema yang dimana even pemerintah pun juga ikutan untuk membangun tolnya.
supaya lebih visible secara cash flow. Kita coba lihat yang pertanyaan untuk sektor konstruksi dulu. Dari Pak Roy ada pertanyaan. Selamat siang Pak Adi dan Bu Farah. Kalau tadi dijelaskan ada proyek pemerintah akan yang naik, pendapatannya adalah Wika, Waskita. Tapi pernah ada berita kalau pemerintah membiayai dari Bank BTN. Apakah benar? Mungkin ini bisa dijelaskan nih. Mungkin ada sedikit kebingungan juga untuk masyarakat umum, jadi pembiayaannya itu apakah membebankan Bank BUMN, kalau tidak mungkin bisa dijelaskan, kalau iya mungkin kenapa gitu, bisa dijelaskan. Sebenarnya sih kalau membebankan bank itu lebih ke faktor bahwasanya perusahaan-perusahaan ini meminjam dana untuk membangun ke bank. Tapi bukan semata bank yang membiayai proyeknya. Biaya proyek itu masih di project owner. Kalau project owner Jasa Marga, ya Jasa Marga yang bayar. Tapi memang terkadang untuk bayarnya itu mereka source of fund-nya ada macam-macam. Mereka pinjam dari bank atau mereka issue obligasi. Tapi bukan bank yang membayarkan, ya itu masih project owner. Nah, kalau dari sisi banknya sendiri, ya pastinya kan untuk tiap pinjaman kan ada bunga. Jadi untuk mereka itu sih ya seperti bisnis biasa aja. Pastinya kan ada faktor-faktor ya quote-unquote gitu sinergi BUMN ya. Jadi mungkin bunganya dia nggak segede kalau dia minjemin ke private contractor, let's say ya Total Properindo gitu. Tapi ya itu balik lagi itu kan adalah sinergi dari suatu BUMN, bukan dari business decision sendiri, dan jelas-jelas bukan bank yang membiayai. Thank you Pak Adi, ya semoga itu tadi menjawab pertanyaannya Pak Roy ya. Lalu kita lanjut ke pertanyaan sektor konstruksi lagi. Wah ini cukup banyak nih Pak pertanyaannya. Kalau kita lihat ini ada pertanyaan dari Pak Bisar, katalis positif bagi sektor semen dan konstruksi apa ya untuk jangka waktu mungkin dekat ini? Kalau kita lihat kan indeks konstruksi di Eropa sudah menghijau, tapi kalau di Indonesia ini masih belum nih. Mungkin bisa dibantu Pak. Katalisnya ini adalah karena Mei ini sudah turun sekali gitu. Seperti yang Farah bilang tadi, Mei kita kena ada puncak, bisa dibilang puncaknya PSBB dan juga bulan Ramadan yang secara seasonality memang pasti konstruksi menurun dan semen juga pasti menurun. Jadi ini memang secara month on month pastinya akan naik dari bulan Mei. Pertanyaannya adalah sekarang seberapa sustainable naiknya dan seberapa banyak naiknya gitu. Jadi sekarang kan kita kalau ini kita mungkin memang masih harus melihat secara month on month gitu. Jadi kalau kita lihat share price-nya sendiri pasti akan merespon dari data-data bulanan ini, whether itu adalah indikasi konstruksi di Indonesia ataupun adalah volume semen sebagai indikator bahwa konstruksi sudah kembali lagi atau belum. Jadi itu yang memang masih belum terlalu bisa kita prediksi secara akurat. Karena balik lagi mungkin kalau di Eropa dan lain-lain kurva COVID-19-nya sudah mengalami penurunan ya. Kalau di kita kan kayaknya belum gitu. Ini adalah suatu yang harus kita waspadai gitu. Kalau sampai pemerintah nutup ekonomi lagi sih rasanya. Tapi kan tentunya dengan efek COVID-19 ini akan memperlambat ekonomi yang pastinya akan memperlambat konstruksi itu sendiri sih. Berarti ya dalam sebuah bulan ini kalau misalnya COVID tidak bertambah parah atau ya as it is kayak seperti sekarang ya diperkirakan bisa membaik lah ya Pak ya, karena pekerjaan kan akan segera pastinya membaik dan juga kemungkinan ada pent up demand gitu. Jadi orang yang nggak bisa renovasi mungkin nih kalau lebih ke semen ya daripada konstruksi ya. Jadi ya mungkin rumahnya yang tadinya udah mau renovasi tapi nggak bisa, nah sekarang udah dibuka dia akan bisa renovasi. Dan pastinya memang kalau semen ini kan 75% ya sekitar range segitu itu kan masih dari back ya. Jadi memang masih retail yang akan mempush untuk konsumsi semen. Jadi pent up demand ini yang akan menentukan lebih ke volume semen. Mungkin Pak Adi mau ada rencana bangun rumah juga nih Pak, biar membantu penjualan semen nih Pak. Belum nih Pak. Waduh, mengenai sektor konstruksi dari Bu Seci, untuk saham sektor konstruksi apa yang lebih profit kalau kita lihat dari cash flow-nya? Cash flow-nya paling sehat memang masih di Wika.
Maka dari itu juga valuasi mereka paling premium kan di antara yang lain. Jadi investor memang sudah pricing in hal ini gitu. Jadi Wika ya secara company balance sheet-nya paling light, cash flow-nya paling oke ya. Makanya dia secara historical pun juga paling mahal. Tapi memang ya it's a solid company gitu. Proyeknya turnkey-nya ya mungkin turnkey sekarang kita ngomongnya lebih ke milestone yang nggak sebanyak yang lain. Tapi memang semua BUMN konstruksi memang dapat porsi untuk bangun tol, terutama di Trans Sumatera yang punya utama karya. Tapi Wika tentunya masih ada yang high speed rail yang itu dibayarnya per bulan based on progress. Walaupun memang progresnya sempat tersendat karena satu di Jawa Barat, terus dua kemarin pas Januari dia ada diklaim karena dia harus benerin lagi konstruksinya itu karena bikin banjir gitu katanya. Jadi itu agak memang pembayarannya untuk high speed rail Jakarta Bandung ini skemanya per bulan. Itu kira-kira proyeknya selesai kapan ya Pak ya untuk high speed rail itu? Memang ya tadinya itu kan memang di 2021 ya Pak ya. Tapi tentunya dengan perlambatan ini saya ekspektasi sih mundur ke 2022 sih. 2022 mungkin sekitar bulan mungkin di first half sih. Ini dari Ibu Leni Iskandar, kan tadi sempat disebutkan untuk sales volume INTP itu penurunannya lebih rendah dibandingkan semen gresik. Padahal PSBB itu kan lebih ketat dilaksanakan di Jawa nih. Nah, sedangkan kan INTP itu kan ya kalau kita tadi dijelaskan terkonsentrasinya di Jawa. Dan di samping itu juga sepertinya INTP sempat menutup beberapa pabriknya. Mungkin bisa dijelaskan kenapa penurunan INTP bisa lebih rendah daripada semen gresik, Pak Adi atau Ibu Farah? Karena ya satu itu, jadi ya sebenarnya dengan mereka menutup pabrik, produksi mereka nggak akan sebanyak itu kan, berarti kan inventory mereka juga akan turun. Terus yang kedua, memang secara historical ini INTP losing market share di Jawa. Jadi kalau kita lihat map semen plan-nya itu kan Jawa kan ya, maksudnya ya pokoknya saking banyak gambarnya sampai nggak tahu lah ini yang mana di mana. Ya. Ada semen Indonesia, ada Batu Raja, ada semen merah putih. Jadi historically memang tiga roda memang yang paling well known gitu. Tapi itu kan di satu mostly di Jawa, which is West Java. Dan persaingannya di Jawa ini makin sengit. Secara year on year, memang INTP ini volumenya sudah mengalami penurunan. Sementara kalau SMGR 2019 kemarin sebenarnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena mergernya dengan Holcim ya, semen SMCB. Maka dari itu penurunan dari SMGR terlihat lebih besar gitu. Semen Batu Raja itu sebenarnya seberapa profitable sih company-nya? Apakah still doing okay atau udah prospeknya sangat tidak oke gitu Pak? Sebenarnya kalau dari prospek ya kalau kita lihat 76 dari situ conch-nya itu punya sekitar 12% ya kan. So 88% dari volume semen di Indonesia itu dipunyai oleh tiga company. Makanya tadi kita ngomong oligopoli kan. Semen Indonesia, INTP dan Conch, which is pemain Chinese ya. But jadi sebenarnya yang lain ini adalah mereka ada marketnya sendiri ya. Tapi kalau kita expect untuk mereka bisa naik, let's say bottom line-nya bisa naik 10% atau 15%, dan volumenya bisa naik double digit sih rasanya enggak. Malah justru arah yang kita lihat dari industri semen ini makin kesini akan makin banyak konsolidasi. Karena ya memang udah kebanyakan players aja. Basically kan dari pemerintah juga sudah menutup kemungkinan untuk semen players untuk bisa bikin pabrik baru. Jadi maka dari itu yang mau masuk ke sini, even foreign players pun harus akuisisi. Jadi so what's gonna happen is either yang gede-gede ini mengakuisisi yang kecil-kecil, atau foreign players yang mau masuk ke Indonesia akan mengakuisisi yang kecil-kecil di Indonesia. Sepertinya yang tetap prospeknya paling oke adalah ya SMGR dan INTP ya, dua major players itu ya Pak ya. Kita bisa tolong dijelaskan seberapa persen dampak sensitivitas kenaikan ASP ke bottom line ya untuk baik SMGR maupun INTP, kayak 1% kenaikan ASP itu impact-nya bisa ke berapa? Apakah ada plan dari kedua emiten ini untuk naikin ASP lagi di tahun 2020
mengingat kan sebenarnya kan kalau sales volume kemarin tuh masih agak turun ya. Jadi kita sebenarnya ada perhitungan sensitivity analysis. Jadi kita ngebandingin ASP growth sama volume growth. Jadi berdasarkan our sensitivity analysis, kalau misalkan volume growth-nya konstan nih 0%, terus ASP-nya naik 1%, nah itu akan berdampak ke EBITDA dari SMGR nih. Untuk SMGR itu akan naik 3%. Sedangkan kalau INTP itu naik 5%. Jadi di sini kita ngelihat yang lebih sensitif terhadap ASP untuk EBITDA level itu INTP. Nah, untuk net profit level pada saat volumenya konstan, lalu ASP growth-nya 1%, di sini net profit SMGR itu akan naik sebesar 8%, lalu untuk INTP itu akan naik sebesar 1%. Yang lebih sensitif itu adalah kalau dari segi EBITDA level itu INTP, sedangkan kalau dari net profit level itu SMGR. Jadi sebenarnya kalau kita udah ngobrol-ngobrol ke company dan lain sebagainya, company itu sebenarnya nggak akan naikin ASP untuk tahun ini. Karena kalau misalnya logically aja, tahun ini kan volumenya lumayan slow ya. Terus berarti kan inventory level tinggi, nggak akan berarti naikin ASP. Mungkin malah akan, misalkan inventory level tinggi, malah akan ada sedikit price adjustment. Cuma mungkin itu nggak terlalu besar. Jadi sebenarnya kenaikan ASP itu tahun ini sih most likely nggak terjadi sih. Mungkin terjadi juga nggak terlalu besar. Lalu interest expense-nya SMGR itu cukup gede ya. Tahun ini tuh banyak yang meminta penurunan dari bunga kredit, dan juga kan trennya akan suku bunga turun terus ya kondisi seperti ini. Ada kemungkinan nggak sih untuk SMGR atau mungkin INTP juga mereka minta kayak keringanan seperti itu sehingga bisa membantu profitability-nya? Memang interest expense-nya tinggi karena mereka kemarin leverage buyout ya, Jim ya. Terus jadi loan-nya ini ada 15 tahun. Memang kalau untuk loan 15 tahun, ini bank pasti akan meminta interest expense yang lebih premium karena ada ketidakpastian suku bunga dalam 15 tahun ke depan dibandingin yang loan-nya pendek-pendek gitu. Kalaupun ada adjustment sih kita rasa sih nggak segitu banyaknya. Untuk INTP sendiri, mereka company-nya nggak punya debt ya. Jadi makanya itu juga dividennya quite premium ya, make up payout ratio di sekitar 90%. Nah ini lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kalau dari bulan April ke Mei kan data penjualan kan memang turun karena COVID, etc. Tapi sebenarnya kan kalau kita lihat harga sahamnya semen gresik itu kan justru menguat ya. Ini sebenarnya apa sih yang jadi drive untuk pergerakan harga saham dari semen gresik ini? Apakah investor itu udah mulai pricing-in perbaikan atau murni dari sisi valuasi aja? Apakah ini berarti kayak all the bad news itu udah terpriced in? I think kalau kita sih melihatnya jadi market itu kan selalu forward looking ya. Tentunya kan ada faktor valuasi juga. Tapi ya sebenarnya valuasi ya kalaupun nggak ada katalis yang forward looking juga dia nggak akan re-rate kan. Jadi pada waktu itu memang market memang expect dengan pelonggarannya PSBB volume semen akan jalan lagi, dan kebetulan waktu itu memang semennya stok semennya juga lagi di valuasi yang quite depressed ya, di EV/EBITDA wise dia di bawah satu standar deviasi, lebih di bawah sekarang lagi gitu ya. Itu menjadi katalis sih, tapi ya itu basically market pricing in ekonomi akan dilonggarkan dan hopefully semen volume akan naik. Pak Adi dan Bu Farah, ada yang mau ditambahkan mengenai sektor semen dan konstruksi? Oke, ya terima kasih Pak Glenn. Tentunya sih kita lihat kalau untuk semen ini memang harus dilihat secara month on month ya. Untuk datanya sendiri, dan share price-nya akan merespon terhadap month volume data. Untuk konstruksi sendiri, apa yang akan move the share price ini kalau kita lihat adalah satu nih contract achievement, dan kedua juga adalah momentum dari market itu sendiri, karena konstruksi ini adalah high beta stocks kan. Kalau bottom up-nya sih memang kita untuk semen kita masih prefer SMGR.
karena bottom up story-nya lebih diversified semen sales-nya. Akhir-akhir ini ada sedikit perbincangan nih dengan Jepang ya, Taiheiyo Semen itu, jadi mereka mau masuk ke Indonesia dan mau bikin sinergi dengan SMCB-nya, walaupun bukan dengan SMGR, tapi ini dengan SMCB-nya, jadi ya ini lebih ke sinergi ke ekspor marketnya mereka lah ya. So overall sih itu tentunya downside-nya dengan SMGR ini adalah interest expense yang tinggi. Jadi kalau top line-nya dia kena, pasti bottom line-nya dia exponential gitu kenanya, karena interest expense-nya quite high ya, as a portion to the top line dia kayak hampir 20%. Makanya risk-nya di sana. Kalau INTP sendiri memang kita lihat it's a safer play, tapi juga INTP ini kalau kita lihat yang punya barangnya kebanyakan it's a foreign stock favoritnya foreign. Jadi kalau foreign masuk, INTP tends to do very well. GCG-nya memang kalau karena SNGR BUMN pasti orang akan put GCG discount malah ke SNGR over INTP kan. Makanya secara EV/EBITDA valuasi juga SMGR historically selalu lebih murah daripada INTP gitu. INTP dia owned by it's owned by a German company ya, majority INTP. So persepsi GCG-nya lebih bagus, payout ratio-nya lebih royal, and it's also has no. Cuma kalau kita lihat bottom up-nya memang lebih exciting SMGR. Kalau untuk konstruksi kita masih melihat yang piutang pemerintah related-nya lebih banyak. Di sini ada Waskita, karena memang negatifnya Waskita adalah interest expense dia ya kayak SMGR, interest expense-nya gede. These both companies are highly leveraged gitu. Tapi untuk Waskita sendiri, mereka satu masih bisa kreatif dengan refinancing aset-aset investment mereka. Mau mereka masukin RDPT lagi kayak 2018 kemarin, itu mereka masih bisa, dan juga government projects-nya mereka masih banyak, berarti pembayaran yang mereka terima harusnya masih ada. Untuk tahun ini sendiri mereka expect sekitar 35 triliun dan yang sudah dibayarkan baru sekitar 12,5. Berarti masih ada 22,5 triliun lagi yang hopefully bisa masuk ke cash balance-nya mereka dan bisa mereka gunakan untuk di leverage. Dan sebenarnya dengan perlambatan konstruksi ini nggak selalu buruk juga untuk Waskita, karena dengan perlambatan ini mereka lebih bisa ngatur cash flow-nya mereka juga. Karena pembayarannya kan sudah diadministrasi, so pembayaran turun, tapi kalau konstruksinya agak lambat, mereka nggak butuh segitu banyaknya working capital. So hopefully ini malah bisa jadi poin untuk di-leveraging mereka. Second option kita untuk konstruksi, mungkin kalau yang lebih senang company-nya yang light balance sheet itu tentunya Wika ya. Memang secara valuasi Wika lebih premium, but seperti yang kita mention tadi itu very it's for a reason lah, ada alasannya. GCG persepsi paling bagus, balance sheet-nya juga ringan, dan they can still leverage gitu. Jadi misalnya ada kontrak gede, pas kita udah nggak banyak ruang untuk ngambil kontrak ini, malah Wika yang bisa gitu. Tapi sekarang balik lagi, apakah dengan keadaan sekarang kita bisa melihat akan ada kontrak gede yang notable gitu untuk 2020 sih ya rasanya sih agak sulit gitu. Jadi ya untuk top picks kita sih itu sih Waskita dan Wika sih. I think prefer Waskita untuk the government receivables. Kalau senang yang company bagus, yang company balance sheet-nya light dan lebih konservatif, ya mungkin bisa pick Wika sih. Makanya kalau dari Waskita dan Wika itu rekomendasinya secara fundamental adalah buy ya Pak ya. Kan Waskita ini target price-nya 1.000 secara fundamental, dan Wika ini fundamental target price-nya adalah 1.700 ya. Terima kasih waktunya Pak Adi sama Bu Farah untuk penjelasan sektor semen dan konstruksi. Thank you Bapak Ibu investor udah join. Nanti di akhir acara akan ada sedikit survei mengenai Trimegah e-learning. Mungkin bisa meluangkan waktunya untuk ngisi kuesionernya setelah nanti keluar dari Zoom call ini. And kita akan mengadakan webinar lagi nanti hari Sabtu, lanjutan mengenai technical analysis. Mungkin kan hari ini udah dibahas secara fundamentalnya, nanti hari Sabtu bisa ditanyain tuh, pembicaranya adalah Pak Untung dan Pak Geri, bisa ditanyain, Waskita menarik nih secara fundamental, mungkin teknikalnya gimana bisa ditanyain Bapak Ibu. Oke, terima kasih semua untuk waktunya, sampai jumpa di lain waktu.